Kali ini kita akan mempelajari bersama terkait besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak. Yuk simak bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar kata posisi? Pastinya pernah kan? Kata posisi sangat lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita bercakap-cakapan dengan teman. Seperti contoh, Ahmad. Halo Fadil, posisimu sekarang di mana? Fadil, aku masih di rumah dan sekarang aku akan menuju rumahmu. Ahmad, baiklah, butuh berapa lama kamu akan sampai ke sini? Fadil, aku akan sampai dalam waktu 10 menit. Berdasarkan percakapan tersebut dapat kita ketahui bahwa posisi Fadil saat ini masih berada di rumahnya dan dalam selang waktu 10 menit kemudian dia akan sampai di rumah Ahmad. Posisi dapat diartikan sebagai letak suatu benda pada saat waktu tertentu. Perhatikan resultan perpindahan yang dilakukan Fadil menuju rumah Ahmad. Untuk sampai di rumah Ahmad, Fadil perlu bergerak sejauh X1 ke arah barat dan sejauh X2 ke arah utara. Seluruh lintasan yang dilalui Fadil inilah yang dinamakan dengan jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar dan dalam fisika, jarak ditampilkan dengan simbol X atau S. Secara matematis, jarak dapat dituliskan dengan bentuk persamaan X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan tambah Xn atau S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 sampai dengan tambah Sn. Secara bersamaan saat Fadil sampai di rumah Ahmad dalam selang waktu 10 menit, Fadil juga melakukan perpindahan, yaitu dari rumahnya ke rumah Ahmad. Jadi, apakah perpindahan itu? Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dengan kata lain, perpindahan juga dapat dikatakan sebagai jarak terdekat dari posisi awal dan akhir suatu benda. Perpindahan termasuk besaran vektor, sehingga nilai positif dan negatifnya sangat dipengaruhi oleh arah gerak benda. Karena perpindahan dipengaruhi oleh arah gerak benda, maka persamaan yang digunakan juga berbeda-beda. Jika benda bergerak searah dengan membentuk garis lurus, maka persamaan yang digunakan adalah delta S sama dengan S1 tambah S2 tambah Sn. Jika benda bergerak dengan arah yang berbeda, misalnya membentuk tegak lurus, maka dapat digunakan persamaan Pitagoras atau delta S sama dengan akar S1 kuadrat tambah S2 kuadrat. Contoh soal, Zaki dan Caca berlari mengelilingi lapangan dengan panjang 40 meter dan lebarnya 30 meter. Zaki berlari satu putaran penuh, sedangkan Caca berlari setengah putaran dan keduanya memulai dari titik yang sama yaitu titik A. Tentukan jarak dan perpindahan yang dialami Zaki dan Caca. Mari kita pahami dan bahas bersama-sama. Yang pertama untuk Zaki, perpindahan. Zaki berlari satu putaran penuh, artinya Zaki berlari dari titik A dan berhenti kembali di titik A. Dengan kata lain, posisi awal dan akhir dari Zaki adalah sama. Karena posisi awal dan akhirnya sama, maka Zaki dapat dikatakan tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya sama dengan 0. Sedangkan jarak yang dialami Zaki adalah seluruh lintasan yang dilalui Zaki dalam satu putaran, yakni hasil dari penjumlahan AB tambah BC tambah CD tambah AD sama dengan 40 tambah 30 tambah 40 tambah 30 sama dengan 140 meter. Selanjutnya untuk Caca, perpindahan. Caca berlari setengah putaran, artinya dia berhenti di titik C. Maka perpindahan Caca dapat diperoleh dengan rumusan Pitagoras atau delta S sama dengan akar AB kuadrat tambah CB kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan akar 1600 ditambah 900 sama dengan akar 2500 sama dengan 50 meter. Sedangkan jarak yang dialami Caca ialah hasil penjumlahan dari AB tambah BC sama dengan 40 tambah 30 sama dengan 70 meter. Latihan soal. Salah satu penyebab terjadinya perang Badar ialah adanya fitnah yang dilakukan oleh Damdam bin Amr. Ia memfitnah kaum muslimin telah menyerang kafilah Abu Sufyan di lembah Badar setelah melakukan perdagangan di negeri Syam. Padahal saat sampai di Madinah, kafilah Abu Sufyan telah mengganti jalur perjalanannya, yakni yang mulanya melewati lembah Badar menjadi melewati Yanbu dan kemudian menuju ke Mekah seperti halnya ditunjukkan pada gambar. Jika jarak antara Syam ke Madinah ialah 1330 km, Madinah ke Yanbu
200 km, Yanbu ke Mekah 370 km, dan Madinah ke Mekah 450 km, berapakah jarak dan perpindahan yang dialami kafilah Abu Sofyan dari Syam ke Mekah? Sama halnya dengan jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan merupakan sepasang besaran skalar dan vektor. Kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan juga arah. Angka yang ditunjukkan speedometer pada kendaraan adalah kelajuan karena hanya menunjukkan nilai saja. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, kelajuan rata-rata dirumuskan dengan total jarak dibagi total waktu. Kelajuan rata-rata tidak menyatakan kelajuan benda saat bergerak, melainkan kelajuan yang dimiliki selama proses pergerakan tersebut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Adi berlari sejauh 110 meter dalam waktu 80 sekon. Kemudian 90 sekon selanjutnya, Adi hanya mampu menempuh jarak 100 meter. Saat Adi mulai kelelahan, ia hanya mampu menempuh jarak 60 meter dalam kurun waktu 100 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata yang dialami oleh Adi? Untuk mencari besar kelajuan rata-rata, maka dapat kita peroleh dengan total jarak dibagi total waktu, sama dengan 110 ditambah 100 ditambah 60 per 80 ditambah 90 ditambah 100 sama dengan 270 per 270 sama dengan 1 meter per sekon. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kecepatan adalah besaran vektor, sehingga perbedaan kecepatan dengan kelajuan rata-rata hanyalah pada arahnya. Kecepatan rata-rata dapat dirumuskan sebagai perpindahan dibagi waktu. Perhatikan contoh soal berikut ini. Mobil B memiliki fungsi perpindahan X sama dengan 3T kuadrat ditambah 5T min 3. X menyatakan perpindahan mobil B, dan T ialah waktu. Tentukan kecepatan rata-rata mobil B dalam kurun waktu T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 3 sekon. Untuk mengetahui besar kecepatan rata-rata, mula-mula kita perlu mengetahui besar perpindahan saat T 1 sekon dan T 3 sekon. Pada saat T sama dengan 1 sekon, X sama dengan 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 min 3, sama dengan 5 meter. Yang kedua, untuk T sama dengan 3 sekon, maka X sama dengan 3 kali 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 min 3, sama dengan 39 meter. Maka kecepatan rata-rata sama dengan besar perpindahan dibagi waktu, sama dengan 39 dikurangi 5 per 3 min 1, sama dengan 34 per 2, sama dengan 17 meter per sekon. Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Dalam suatu kendaraan, nilai kelajuan selalu dapat dilihat pada speedometer. Nilai ini tidak pernah tetap. Kita bisa menentukan kelajuan pada waktu tertentu atau yang disebut kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat adalah nilai dari kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat berlaku untuk nilai delta T mendekati 0. Konsepnya, kelajuan sesaat adalah nilai dalam kurun waktu yang sangat singkat. Secara matematis dapat dituliskan dengan V sama dengan limit T mendekati 0 delta X per delta T. Percepatan. Jika kecepatan adalah perubahan perpindahan dalam kurun waktu tertentu, maka percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jika benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, maka secara otomatis tidak terjadi percepatan atau A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Perhatikan contoh grafik berikut ini. Benda memiliki kecepatan V1 saat T1 dan kecepatan yang berubah menjadi V2 pada saat T2. Perubahan vektor di sini adalah percepatan. Persamaan percepatan rata-rata dapat dituliskan sebagai A sama dengan delta V per delta T. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan untuk selang waktu yang sangat sebentar atau T mendekati 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah benda bergerak dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2T kuadrat min 5T plus 8. Tentukanlah percepatan rata-rata partikel pada selang waktu T2 sekon dan T5 sekon. Dan percepatan sesaat saat T sama dengan 4 sekon. Untuk menghitung percepatan rata-rata, kita hitung terlebih dahulu besar A saat T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 5 sekon. Yang pertama, T 2 sekon, maka V-nya sama dengan 2 kali 2 kuadrat min 2 kali 5 tambah 8, sama dengan 6 meter per sekon. Dan yang kedua, saat T sama dengan 5 sekon, maka V sama dengan 2 kali 5 kuadrat min 5 kali 5 tambah 8, sama dengan 33 meter per sekon. Sedangkan selang waktunya adalah 5 sekon dikurangi 2 sekon, sama dengan 3 sekon.
Jadi percepatan rata-ratanya adalah A sama dengan delta V per delta T sama dengan 33 min 6 per 3 sama dengan 27 per 3 sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Untuk menghitung percepatan sesaat, kita perlu mencari fungsi turunan pertamanya, yakni A sama dengan dV per dt sama dengan D dalam kurung 2T kuadrat min 5T plus 8 per dt sama dengan 4T min 5. Jadi, pada saat T sama dengan 4 sekon, maka A sama dengan 4 kali 4 min 5 sama dengan 11 meter per sekon kuadrat. Latihan soal. Sebuah mobil bergerak dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2T kuadrat tambah 5T plus 1. Tentukanlah besar percepatan rata-rata pada selang waktu T 1 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Dan juga percepatan sesaat saat T 3 sekon yang dialami oleh mobil.